Kronologi kematian Jokowi asli, oleh Christovita Wiloto, Chairman Strategik Indonesia. 1. Jokowi dimanfaatkan oligarki. Tahun 2014, oligarki Indonesia, terutama Luhut Binsar Panjaitan dan James Riyadi, mendukung Jokowi menjadi presiden. Mereka sengaja menjadikan Jokowi sebagai wajah rakyat kecil, supaya mudah dikendalikan oleh oligarki bisnis dan politik. Tujuan mereka adalah memakai Jokowi sebagai boneka kekuasaan untuk memperkaya diri sendiri lewat proyek-proyek nasional. 2. Jokowi melawan oligarki dan bikin dinasti. Tahun-tahun 2022 sampai tahun 2024, Jokowi mulai merasa kuat dan melawan oligarki, lalu membangun dinasti keluarga sendiri. Ia memaksakan Gibran Rakabuming menjadi wakil presiden lewat rekayasa hukum di Mahkamah Konstitusi. Ia juga menaikkan Kaesang Pangarep menjadi Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia. Jokowi mulai membuat keputusan sendiri tanpa persetujuan dengan Luhut dan James Riyadi. 3. Jokowi dipancing Prabowo Subianto ke Vatikan. Awal 2024, Prabowo Subianto memancing Jokowi dengan mengajak berkunjung ke Vatikan mewakilinya. Walaupun awalnya Prabowo tak menyangka dahsyat sekali efek yang terjadi ke Jokowi. Jokowi menyangka Vatikan hanyalah tempat wisata biasa, padahal Vatikan adalah kota suci umat Kristen. Jauh dari sekedar seperti kota Solo, ini menjadi titik di mana Allah campur tangan langsung, membukakan kebodohan dan kesombongan Jokowi di hadapan dunia, dan mempercepat proses kematian Jokowi. 4. Allah membuat Jokowi sakit dan oligarki mempercepat kematian Jokowi. Beberapa minggu setelah kunjungan ke Vatikan, April tahun 2024, Jokowi jatuh sakit. Penyakitnya datang mendadak, dan tubuhnya melemah. Di saat itu, oligarki memutuskan mempercepat kematian Jokowi dengan cara-cara medis dan politik. Mereka menilai Jokowi sudah berkhianat dan menjadi ancaman bagi kepentingan mereka. Akhir Juni tahun 2024, Jokowi meninggal dunia. 5. Oligarki ditebas oleh Prabowo. Juni tahun 2024, setelah Jokowi mati, Prabowo Subianto mulai menebas oligarki satu persatu. Luhut Binsar Panjaitan dilucuti dari segala pengaruh. James Riyadi diputus jaringan bisnis dan politiknya. Erick Thohir dibongkar kebusukan di BUMN. Semua kolaborasi mereka dengan Partai Komunis China dihancurkan oleh Prabowo. 6. China ditebas, Xi Jinping dipecundangi. Juli tahun 2024, Prabowo memakai kekuatan Amerika Serikat untuk menghajar bisnis gelap China di Indonesia. Xi Jinping, yang terlibat dalam skema korupsi global dengan oligarki Indonesia, dipermalukan lewat pembongkaran kasus ini. Prabowo bersekutu dengan Amerika, menghancurkan kerjasama gelap antara China dan oligarki Indonesia. 7. Keluarga Jokowi menangis di tengah keramaian. Juli tahun 2024, di acara besar Partai Solidaritas Indonesia, semua orang menyaksikan. Kaesang Pangarep tidak bisa menyembunyikan tangisnya. Gibran Rakabuming tampak menahan air mata. Wanita-wanita keluarga Jokowi menangis, tidak peduli mereka di acara besar atau disorot media. Tangisan mereka menjadi saksi nyata betapa mereka dihancurkan oleh tangan mereka sendiri. 8. Logo baru PSI jadi tanda kehancuran. Juli tahun 2024, PSI mengganti logo partai mereka. Logo lama, tangan menggenggam bunga mawar, simbol berani memperjuangkan kebenaran. Logo baru, kepala gajah terpenggal, lambang kesombongan dan pemutusan hubungan antara pemimpin dan rakyat. Warna hitam dominan, melambangkan kegelapan dan kejatuhan. Huruf-huruf tampak turun ke bawah, melambangkan kejatuhan moral. Ini semua menjadi gambaran nyata kehancuran dinasti politik Jokowi. Ayat firman Allah tentang ini, Yeremia pasal 17 ayat 5-10. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh dari Tuhan. Ia akan seperti semak di padang belantara, ia tidak akan mengalami datangnya. Keadaan baik, ia akan tinggal di tanah angus di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Betapa liciknya hati, lebih licik dari segala sesuatu, hatinya sudah membatu, siapakah yang dapat mengetahuinya? Aku, Tuhan, yang menyelidiki hati, yang menguji batin,
untuk memberi balasan kepada setiap orang menurut tingkah langkahnya, menurut hasil perbuatannya. Arahan Tuhan Yesus Kristus dalam kasus ini, Tuhan Yesus membuka segala rahasia kejahatan, supaya tidak ada lagi yang ditutupi. Tuhan Yesus menyingkirkan yang sombong dan meninggikan yang rendah hati, seperti yang ditulis dalam Lukas pasal 1 ayat 52-53. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar, dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan kosong. Tuhan Yesus memakai siapa saja yang mau bertobat dan setia. Dalam hal ini Prabowo dipakai sebagai alatnya untuk menebas kekuatan jahat. Tuhan Yesus tidak menghendaki rakyat Indonesia hidup dalam ketakutan di bawah penguasa jahat, karena itu semua harus berbalik kepada Allah dan hidup dalam kebenaran. Penutup, semua peristiwa ini adalah bagian dari rencana besar Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus sedang membersihkan Indonesia dari penguasa yang jahat dan rakus. Tuhan Yesus memanggil rakyat Indonesia untuk sadar, bertobat, dan kembali kepadanya. Supaya Indonesia bukan lagi bangsa yang dikuasai oleh oligarki, tetapi bangsa yang takut akan Allah dan hidup benar di hadapannya. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai bangsa ini. Amin.